daripada nggak nemuin nggak bayar, aku nyicil 200, terus aku bilang nanti bulan depan aku ngambil, tapi dia telepon ke agenku. Nah, agenku pagi ini telepon aku, dia bilang ya intinya marah-marahin aku, ngatain aku gila, berani ngambil resiko itu cuman karena ngebela kebutuhan keluarga di Indonesia. Nah, terus dia tanya aku, kamu udah kerja 7 bulan tapi buat ngambil segitu uang nggak ada, aku mau ngomong sama majikanku. Terus aku ditanya, kamu gimana gitu, aku jawab ya saya pasrah mam, kata saya. Terus dia bilang, nanti kalau kamu, saya kan habis ini kalau misalnya kena masalah sama majikan terus dia laporin ke KJRI, kan aku udah kadaluarsa tuh Miss, karena kadaluarsanya expirednya tuh Juli. Terus dia bilang, aku bisa penjarain kamu, katanya gitu. Nah, aku telepon Koko, telepon Miss Yuni itu, kalau misalnya nanti aku di KJRI kena masalah, ya aku minta bantuannya, Miss. Enggak lah, enggak ada masalah, itu cuma ngancem aja. Cuman itu yang aku nggak suka dari kamu adalah tanggung jawab. Kayak gitu itu nggak seharusnya. Saya paling nggak suka orang tidak bertanggung jawab. Ngerti nggak? Karena keadaan, Miss. Pas waktu itu masuk rumah sakit, saya juga pengennya sembuh, makanya saya usahain buat uangnya buat berobat, tapi nggak taunya malah bulan ini meninggal. Ya Miss Yuni pasti juga tahu kalau meninggal kan buat nguburnya, buat tahlilnya, buat apa itu saya di pertengahan bulan itu dikasih majikan gaji dulu 3.000. Jadi uangnya masuk ke kebutuhan itu, Miss. Maksudnya gimana sih? Sebentar. Saya tuh kok inilah yang saya kadang-kadang tidak ingin kalian terperdaya oleh keadaan. Ini bagi saya tidak masuk di akal. Ngerti nggak? Ngerti nggak saya? Iya. Ya intinya saya nggak bisa ngambil itu karena uangnya buat kebutuhan di Indonesia karena keadaan yang butuh uang itu, Miss. Iya, ya agentmu nggak salah loh, Nduk. Ngomong kenapa kamu seperti itu sementara kalau kamu di-interminate atau apa-apa kan semuanya kan jadi berantakan gitu loh sayang. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Kalau kayak gini kan Iya. yang kamu yang jadi bermasalah toh. Apakah benar Iya. orang-orang di kampung itu kalau ada yang meninggal nggak ada yang bantu sama sekali? Kan enggak toh. Kan ada bantuan toh. Bener Iya nggak ada sih? bantuan, iya tapi saya nggak bisa ngambil itu juga uangnya buat kebutuhan itu, kirim ke Indo. Paham nggak, Nduk? Kirim ke Indo kan masih bisa, tapi sekarang kalau kamu sampai tidak punya pekerjaan, yang rugi siapa sih sebenarnya? Kamu demi Ya aku kebutuhan, ya semuanya, ya nah, ya, keluarga. termasuk keluarga bukan rugi toh sayang. Ini yang ingin Iya. aku sampaikan bahwa boleh mementingkan keluarga, tapi kan tidak boleh menghancurkan diri sendiri toh. Benar nggak sih saya ngomong kayak gini? Iya. Ya, Terus aku gimana, Miss? Nanti kalau misalnya dia ke KJRI, dia kan nanya aku. Itu nanti kamu ke KJRI kan pasti bikin baru. Kamu apa alasannya? Aku bilang, ya aku nggak tahu kalau itu aku udah kadaluarsa, aku mau bilang begitu. ya apapun alasannya, apapun ceritanya kan sekarang belum ada nih, cuma diancam aja. Saya tidak ingin berandai-andai, itu aja sih. Kalau Miss Yuni orangnya tidak suka berandai-andai. Kamu jalani Iya, dulu, kalau muncul masalah baru ngomong. iya. Masalah Jadi belum nanti ada, kalau sebentar, masalah belum ada, kamu berandai-andai bikin pusing aja. iya udah gini ya Miss ya. Saya kan nggak tahu kalau misalnya pakai perkataan karena agentku itu gimana ya, aku nggak tahu dia bakal melindungi pekerjanya atau enggak, aku kan nggak tahu. Kalau dia ngelaporin dan sampai kayak gituin, ya saya minta tolong ya, Miss. Minta tolong apa kamu? Ya minta tolong, misalnya kalau misalnya untuk diuruskan pulang ke Indonesia ya harapan saya bisa pulang lah, Miss. Kalau misalnya Oke, dideportasi atau pikirannya dia bilang jangan terlalu penjarakan, jelek. Pikirannya jangan terlalu jelek. Kebiasaan pikiran jelek itu. Ayo aku berpikir, bingung, Miss. ayo pikir secara positif. Intinya kamu sudah melakukan kesalahan, kamu harus bertanggung jawab atas kesalahanmu dengan segala konsekuensinya. Sekarang tidak terjadi apa-apa, ya udah tenang aja dulu. Paham? Iya, Jangan mikir yang aneh-aneh. Terjadi aja enggak sudah mikirnya yang aneh-aneh duluan. Kan nggak lucu gitu loh. iya, Ngerti nggak? iya. Aduh, setiap Berarti hari pikirannya aneh-aneh dulu. Berarti nanti kalau saya nanti kan hari ini pasti dia ngomongin ke majikan tuh. Saya kalau kok KJRI
Alasannya apa, Miss? Karena udah dari Juli itu, Ya, kamu kadaluarsa. ngomong aja memang paspor. Kamu apa sih paspormu nggak kamu gadein atau gimana sih? Iya, paspor di posisi itu, digadein. Eden tahu, Ya ngomong aja paspor karena digadein. Dan karena ternyata saya sudah overstay gitu aja. Ngomong apa adanya nggak usah bohong. Dimarahin itu iya, pasti mau gimana lagi. Kamu tetap warga negara iya, Indonesia kok. Mau gimana? Udah terjadi ya udah. Ngerti nggak? iya, Miss. Nah, ya udah terjadi mau Iya, gimana pun nanti, tetap resiko. iya, Ngerti nggak? saya itu cerita seperti ini dari awal agar Miss Yuni tahu nanti kalau tiba-tiba saya pas berada di KJRI atau pas nanti saya itu ada apa-apa, saya kan tinggal, Miss itu saya yang itu terus saya kayak begini, jadi minta tolongnya itu saya nggak tahu kemana. Makanya sekarang saya ancang-ancang ngambil tindakan cerita ke Miss Yuni. Oke, tapi intinya kan belum terjadi sesuatu. Jangan berandai-andai dulu. Belum. Ngerti? Iya, iya, Miss, nanti nanti misal saya kan nggak tahu ya, Miss, kalau ada apa-apa saya minta tolong ya, Miss, ya. Oke, siap. Saya 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 kemarin ke Koko Thomas juga udah bilang nenek itu butuh tete. Kalau nenek mundur nggak ngambil saya suruh Thomas nawarin, neneknya baik kata saya. Yang Mefu itu. Mhm. Ya udah, nggak Terus usah kata, mikir yang aneh-aneh. Nanti ngomong sama Koko, ngomong. iya, Ya. iya, Miss. Saya terima kasih banyak ya, Miss. Oke, siap. Terima kasih. Iya. Sam- Oke, jadi sesuatu belum terjadi, kita sudah berandai-andai, kita berpikiran secara positif, negatif, bikin pusing kepalamu, maka kamu tidak tahu apa yang terjadi. Jadi buat teman-teman, saya rasa jangan terlalu berpikiran yang aneh-aneh. Semangat, lakukan yang terbaik versi kalian, karena versi kalian yang terbaik saya juga nggak tahu kalian seperti apa dan bagaimana. Menurut pendapat saya adalah lakukan aja, kita nggak tahu seperti apa dan bagaimananya. Jadi tetap semangat lakukan itu dan percayalah nggak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, semua ada konsekuensinya, semua ada yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi buat kalian yang suka ngutang, kita kan tidak tahu kebutuhan orang. Saya tahu kalau meninggal dunia itu seperti ini, seperti itu. Tapi kalau posisimu nggak punya uang, sementara di Indonesia kamu tahu sendiri kebutuhan di Indonesia itu memang tiada hentinya. Banyak sekali kebutuhan di Indonesia. Tapi mau gimana lagi? Kembali lagi pada kalian, jika kalian merasa bahwa eh, kamu maunya seperti apa, saya tidak bisa menghalang-halangi ya, karena Indonesia, saya paham banyak masalah, tapi kamu saat tidak bisa lagi menyelesaikan masalah itu, ya seperti itu. Dan itu aja dari saya, mungkin kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye-bye.